Iga Radio, radionya Saudagar Iga. 87,6 Iga, radionya Saudagar Iga. Saudagar Iga Radio, saatnya kita ikuti Iga Kareba. Kerjasama bidang humas, informasi dan komunikasi publik Diskominfo Pemerintah Daerah Baru dan Iga Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Saudagar Iga Radio. Anda sedang mendengarkan Iga Kareba, program berita terkini yang menyajikan informasi singkat, padat dan jelas untuk Anda. Bersama saya Ria Iga dan berikut adalah berita utama hari ini. Bupati Baru Suwardi Saleh bersama staf ahli Menteri Pertanian Profesor Dr. Insinyur Yusran memimpin acara tanam padi perdana di Dusun Palae, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu pada Rabu 11 September 2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari program penambahan areal tanam atau PAT 2024 yang dilaksanakan di lokasi irigasi perpompaan. Selain Bupati dan staf Kementerian Pertanian, acara ini juga dihadiri oleh berbagai pejabat dari kepolisian, TNI, serta dinas terkait. Dalam sambutannya, Suwardi Saleh juga menyatakan kebahagiaan atas kehadiran staf Kementerian Pertanian dan berharap kunjungan ini membawa berkah. Ia juga mengapresiasi peran Kepala BSPI Sereal Maros dalam program PAT dalam melaporkan bahwa meski luas lahan pertanian di Baru hanya 15.700 hektar, daerah ini masih surplus dengan IP 1-200. Profesor Yusran menyampaikan terima kasih kepada Bupati Baru dan menjelaskan bahwa program jangka pendek Kementerian Pertanian meliputi pompanisasi, optimalisasi lahan, dan penanaman padi gogo untuk mengatasi perubahan iklim. Ia juga mengungkapkan harapannya agar pertanian di Baru terus berkembang dengan dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Baik, kita lanjut di berita yang kedua. Penyaluran bantuan langsung tunai di Kabupaten Baru pada hari Jumat sore 13 September 2024. Pemerintah Kabupaten Baru melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan langsung tunai APBD kepada warga miskin ekstrim exclusion error Kabupaten Baru. Penyerahan bantuan ini dilakukan secara simbolis oleh Bupati Baru, Dr. Insinyur Haji Suwardi Saleh di lantai 6 MPP Kantor Bupati Baru, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Baru Andi Syarifuddin. Dalam sambutannya, Bupati Baru Suwardi Saleh menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan program exclusion error untuk membantu warga yang belum terdata dalam program perlindungan sosial resmi dari pemerintah seperti Bansos PKH dan BLT Desa. Bupati menekankan bahwa bantuan ini merupakan upaya untuk mengatasi ketimpangan dan memastikan bahwa warga yang sangat membutuhkan mendapatkan bantuan yang layak. Bantuan ini disalurkan kepada 350 kepala keluarga yang terdaftar setelah melalui proses verifikasi mendalam oleh para kepala desa dan lurah. Bupati juga memastikan bahwa bantuan ini tidak terkait dengan pemilihan kepala daerah atau pilkada telah direncanakan sejak awal tahun. Setiap penerima bantuan akan mendapatkan BLT sebesar 200.000 per bulan untuk 9 bulan ke depan. Bupati Baru berharap agar bantuan ini dapat diterima secara berkala setiap 3 bulan. Dia juga meminta agar para kepala desa dan lurah segera mengusulkan penerima bantuan untuk data DPKS dan P3KE agar bantuan sosial ini dapat dialihkan ke APBN di masa depan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Baru juga mengajak masyarakat untuk menjaga kedamaian dan keutuhan daerah untuk pilkada, serta berpesan untuk menggunakan hak pilih pada 27 November 2024. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Baru melalui Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Darmiati Esos melaporkan bahwa bantuan ini mencakup 350 penerima BLT dan 107 penerima bantuan set kompor dengan pendanaan bersumber dari DPA Dinas Sosial Kabupaten Baru tahun anggaran 2024. Turut hadir dalam acara ini adalah Kadis PMD
Kadis PUTR Perkim, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta para camat, kepala desa, lurah dan pendamping bansos. Baik saudagar, demikian berita untuk pagi hari ini dan tetaplah bersama kami untuk berita selengkapnya setelah jeda berikut ini. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar, kalau nggak benar rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari. Awalnya cuma pegang-pegangan tangan, ujung-ujungnya malah berpelaminan. Gak bahaya tak? Nekat mencoba-coba kan fatal risikonya. Hubungan seks pranikah tak ada manfaatnya. Udah dapat KTP, PMS memandu, jangan kau tutup mata, kita cegah bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan, berhenti nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat, takkan ada untungnya Jika seks sebelum nikah. Ya baik saudagar Iga, Anda masih bersama kami dalam acara Iga Kareba, dalam Iga Radio. Kita lanjut berita yang selanjutnya, berita yang dikutip dari Humas Barru, di mana Bupati Barru menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah di Masjid Nurut Taufik Mareto, Desa Lipukasi, Tanah Terilau pada hari Ahad 15 September 2024. Dalam sambutannya, Bupati menyatakan bahwa perayaan Maulid Nabi adalah salah satu acara yang paling sering dan meriah di Indonesia, diselenggarakan di berbagai tempat oleh berbagai komunitas. Bupati menekankan pentingnya meneladani Rasulullah SAW dan memetik hikmah dari perayaan tersebut, seperti ukhuwah dari silaturahmi, terutama menjelang pilkada, dan ia mengingatkan agar perbedaan politik tidak merusak kebersamaan. Bupati juga berjanji akan menyiapkan bantuan dari Pemda untuk pembangunan masjid tersebut melalui APBD 2025. Acara dihadiri oleh berbagai termasuk PD, camat, dan ramil dan masyarakat setempat. Bupati juga mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban selama pilkada yang akan datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Kita lanjut di berita yang kedua saudagar, Ramatama Bupati Barru dengan Paskibraka. Kembali lagi bersama Bupati Barru, di mana menggelar acara Ramatama dengan anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Barru tahun 2024. Acara yang berlangsung pada hari Ahad malam 15 September 2024 di Baruga Singkeru Adae, rumah jabatan Bupati Barru, tidak hanya dihadiri oleh anggota Paskibraka, tetapi juga para orang tua mereka, karena kegiatan ini juga meliputi makan malam bersama. Dalam sambutannya, Bupati Barru Suwardi Saleh juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para anggota Paskibraka atas pelaksanaan tugas mereka maupun penurunan bendera. Ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut hasil dari usaha dan latihan yang luar biasa, serta dukungan dari instruktur TNI, Polri, dan Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Barru. Bupati Barru juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua Paskibraka yang menurutnya turut berperan penting
dalam kesuksesan anak-anak mereka. Ia menjelaskan bahwa pelatihan Paskibraka ini tidak hanya bertujuan untuk persiapan penaikan dan penurunan bendera, tetapi juga mempersiapkan mereka menjadi calon pemimpin masa depan. Sebagai bentuk apresiasi lanjut, Bupati Baru juga mengumumkan hadiah studi wawasan ke Pulau Dewata, Bali yang akan dilaksanakan mulai 17 September 2024. Program ini bertujuan untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan tambahan bagi para Paskibraka. Dalam kesempatan ini, Ketua Panitia Paskibraka Kabupaten Baru, Andi Syarifuddin, melaporkan bahwa seleksi calon Paskibraka dimulai pada bulan Februari, diikuti dengan pelatihan intensif selama 1 bulan. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Baru atas dukungannya yang sangat besar. Acara ini ditutup dengan penyerahan sertifikat dan piagam penghargaan secara simbolis kepada para Purna Paskibraka 2024 oleh Bupati Baru dan didampingi PLH Sekretaris Daerah Baru, Kepala Kesbangpol dan Ketua PPI Kabupaten Baru. Baik saudagar, itulah berita hari ini dan tetaplah bersama kami untuk berita selengkapnya setelah jeda berikut ini. Setiap perempuan berhak merasa aman, namun kenyataannya banyak yang menjadi korban kekerasan seksual, baik di tempat kerja, di ruang publik, bahkan di lingkungan keluarga terdekat. Kekerasan seksual bukan hanya soal fisik, tapi juga bisa terjadi melalui kata-kata, isyarat, atau tindakan yang merendahkan. Ini tidak boleh dibiarkan. Sekarang, dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS, negara melindungi perempuan dari segala kekerasan seksual. Pelaku bisa dihukum dan korban bisa mendapatkan perlindungan serta pendampingan hukum dan psikologis. Jangan diam. Jika Anda atau orang yang Anda kenal menjadi korban kekerasan seksual, laporkan segera. Hubungi Sapa 129 atau WhatsApp ke 08 111 129 129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Bersama kita bisa hentikan kekerasan seksual, lindungi hak-hak perempuan dan lawan kekerasan seksual. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Guru, ada apa cucuku Wiroloyo? Guru, sepertinya darah saya kurang lancar. Pencernaan juga terganggu. Saya ingin membuang zat-zat yang tidak berguna lagi dalam tubuhku. Tenang cucuku, kakek punya jamu tetes Bio7. Ini jamu tetes yang terbuat dari bahan dasar seperti jintan, temulawak, akar pinang, bunga mawar, bunga krisan, siresak, dan tebu merah. Guru, apakah saya boleh meminumnya? Jamu tetes Bio7 ini telah melalui serangkaian uji tes bahan baku dan telah mendapatkan sertifikat untuk pengujian toksisitas oral akut. Jamu tetes Bio7 bisa memberikan perlindungan yang maksimum, meningkatkan daya tahan tubuh dan membantu proses pemulihan kesehatan. Baik guru, saya akan minum jamu tetes Bio7 ini. Setelah itu, aku akan mencari keberadaan empu diabetasi. Ingat cucuku, untuk meningkatkan stamina, vitalitas dan untuk meningkatkan daya tahan tubuh serta sistem perlindungan. Ayo, sekarang saatnya kita berlatih lagi cucuku. Baik guru. Jamu tetes Bio7, ramuan herbal tradisional terbuat dari bahan alam herbal yang sudah terbukti khasiatnya. Diproses secara fermentasi yang menghasilkan cairan ekstrak tetes yang sangat kaya dengan kandungan enzim, senyawa-senyawa nutrisi alami, senyawa fitokimia, sumber antioksidan, dan energi kehidupan. Jamu tetes Bio7, double formula, double khasiatnya. Inilah Bio7. Gimana dok kondisi kesehatan saya setelah mengkonsumsi Bio7? Baik Pak, saya cek dulu. Pakai alat ya Pak, bentar.
Wah, hasilnya memang mantap Pak setelah Anda mengkonsumsi Bio7. Berdasar alat ini masih 5 Pak. 50 tahun lagi masih layak hidup sehat. Alhamdulillah. Kalau saya dok? Baik Pak, saya cek juga. Bapak ini juga minum Bio7? Tidak dok. Oh gitu. Oke, saya cek pakai alat juga. Anda juga masih 5 Pak. Alhamdulillah. 5 apa dok? 5, 4, 3, 2, 1. Sudah saatnya Anda minum Bio7. Jangan tunda lagi karena bisa fatal akibatnya. Bio7 mengandung rempah terbaik Nusantara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Bio7. Double formula, double khasiatnya. Ya baik, Saudara IGA, ya. Anda masih bersama kami dalam acara IGA Kareba dan berikut adalah berita yang dikutip dari ak77news.com di mana Ketua DPRD Sulawesi Selatan serahkan bantuan kursi dan sound system kepada kepala desa dan lurah serta camat se-Kabupaten Barro. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan bantuan kursi dan sound system kepada 55 desa dan kelurahan se-Kabupaten Barro. Bantuan berupa kursi dan sound system untuk desa dan kelurahan di Kabupaten Barro merupakan bantuan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang melalui aspirasinya selaku Ketua DPRD Sulawesi Selatan. Di hadapan Kepala Desa dan Camat, Ketua DPRD Kabupaten Barro berharap agar agar bantuannya dapat dimanfaatkan dengan baik-baik dan untuk digunakan oleh warga masyarakat. Ia berharap bantuan ini dimanfaatkan dengan baik kemudian dirawat untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam penyerahan ini dilakukan secara simbolis bertempat di kantor desa Batu Putih, Kecamatan Sopeng Riaja, Kabupaten Barro. Baik saudara, demikianlah berita hari ini, tepatnya di hari Selasa tanggal 17 September 2024. Dan terima kasih telah menyimak IGA Kareba di IGA Radio. Ya, saya Ria Iga pamit undur diri. Tetaplah bersama kami untuk program menarik lainnya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.